peredaran sapi pemakan sampah. Peredaran sapi pemakan sampah. Waspada daging sapi yang memakan sampah. Sapi yang mengkonsumsi sampah tak layak jadi hewan kurban karena mengandung zat logam yang membahayakan. Kandungan timbal pada organ sapi, hasilnya di luar batas aman. Hasil penelitian, daging sapi pemakan sampah mengandung timbal di atas ambang batas aman. Dalam beberapa media cetak kesehatan menyebutkan, daging sapi yang mengandung timbal apabila dikonsumsi mampu memberikan efek samping pada kesehatan, dan yang paling fatal menurunkan kecerdasan serta mengganggu organ tubuh terutama pada anak-anak, bahkan dalam jangka lama dapat menyebabkan kanker. Timbal mempunyai sifat persisten dan toksik yang dapat terakumulasi di dalam tubuh. Ekspresinya yang sangat lambat sehingga menjadikannya terakumulasi dan menjadi dasar keracunan yang progresif. Keracunan timbal dapat menyebabkan kadar timbal tinggi dalam aorta, hati, pankreas, paru-paru, tulang, jantung, bahkan otak. Penyakit yang disebabkan akibat konsumsi timbal yaitu radang tenggorokan, nyeri kepala, gagal ginjal, dermatitis, anemia, bahkan pneumonia. Lalu bagaimana kita mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa memberikan solusi atas masalah ini? Maka kami dengan bangga mempersembahkan pemanfaatan nanoenkapsulasi asap cair tempurung kelapa Untuk menurunkan kadar PB dalam daging sapi dalam upaya mewujudkan keamanan pangan di era normal baru. Perkenalkan, kami dari Universitas 11 Maret Surakarta. Saya Fatma Juliana Kartikasari. Saya Nurul Fauzi. Cindy Safera Pramudia. Food Safety, Healthy Inside, Safe Outside. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020, salah satu langkah penting untuk menjaga daya tahan tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang ini terdiri atas makanan pokok, sayur dan buah-buahan, serta lauk pauk seperti ikan dan daging. Produksi daging di Indonesia sendiri pada tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu sebesar 490.000 ton. Sedangkan kebutuhan di Indonesia pada tahun yang sama sebesar 686.000 ton. Dengan kebutuhan per kapita yaitu 2,56 kg per tahunnya. Hal ini juga berkaitan dengan kebijakan yang dicanangkan oleh Direktorat Peternakan Republik Indonesia, yaitu tentang swasembada daging pada tahun 2010, yang dimana membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri dan swasta, serta para stakeholder tanpa terkecuali TPA yang di dalamnya terdapat peternakan sapi. Tapi benarkah di Indonesia terdapat peternakan sapi di dalam tempat pembuangan sampah? Nyatanya di Indonesia terdapat beberapa TPA yang juga dimanfaatkan sebagai peternakan sapi, seperti TPA di Putri Cempo, yaitu terdapat di Solo. Pada tahun 2007 terdapat 1.025 ekor sapi di sana, dan TPA Jatibarang di Semarang yang terdapat 1.500 ekor sapi pada tahun 2008, kemudian TPA Ciangir di Tasikmalaya yang terdapat 10 ekor sapi pada tahun 2005, dan terakhir TPA Suwung di Bali pada tahun 2002 yang memiliki 60 ekor sapi. Lantas benarkah sapi-sapi di sana hanya memakan sampah sebagai pakan tunggal? Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa sapi-sapi di TPA memakan 67,5% dari pakannya adalah sampah organik yang berasal dari pasar, restoran, hotel, atau bahkan sampah rumah tangga. Sedangkan 32,5% lainnya masih dicampur dengan rumput dan jerami. Sapi-sapi yang memakan pakan tersebut akan tumbuh selayaknya sapi-sapi pada umumnya. Meskipun demikian, sapi yang telah terbiasa memakan sampah cenderung akan menolak rumput sebagai pakan tunggalnya. Lantas, apakah bahaya dari sapi yang memakan sampah secara terus-menerus? Sampah di Indonesia belum mengalami proses pemisahan secara baik antara organik dan non-organik. Hal ini mengakibatkan potensi pencemaran logam berat di sampah Indonesia menjadi lebih tinggi. Jenis logam berat yang terdapat pada sampah yaitu merkuri, arsen, kadmium, timah, dan timbal. Menurut Sudiono tahun 2010, kandungan timbal di TPA Putri Cempo sebesar 12,34 ppm. Sedangkan menurut SNI, batas cemaran yang diizinkan pada daging hanya sebesar 1 ppm. Logam berat memang tidak langsung tercerna di dalam tubuh, melainkan akan terakumulasi dan memiliki jangka waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan dampak buruk dari logam berat tersebut, seperti gangguan fungsi paru-paru, sistem saraf, dan sistem reproduksi.
Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi untuk mengurangi dan menurunkan kadar logam berat dalam bahan pangan. Kelasi adalah reaksi keseimbangan antara ion logam dan agen pengkelat yang menyebabkan terbentuknya struktur cincin yang mengelilingi logam tersebut. Pada gambar ditunjukkan proses pengkelatan logam Pb oleh senyawa fenolik, yang mana akan bentuk senyawa kompleks. Salah satu pengkelat adalah fenol, yang merupakan senyawa yang memiliki satu gugus hidroksil atau OH pada penyusunnya. Gugus hidroksil ini mau berikatan dengan timbal bentuk senyawa kompleks. Berdasarkan penelitian Hartanti et al. 2015, asap cair tempurung kelapa mampu menurunkan residu timbal pada kacang kedelai sebesar 63,41%. Proses pengkelatan ini dilakukan dengan merendam kacang kedelai dalam larutan asap cair dalam konsentrasi tertentu. Sedangkan menurut penelitian lainnya seperti Muktamar dan kawan-kawan 2019 tentang pengaplikasian asap cair pada ikan gurami, selain mampu menurunkan kadar Pb, asap cair mampu menambah umur simpan daging karena senyawa antioksidannya yang berfungsi sebagai pengawet yang mana mencegah oksidasi dan sebagai antibakteri. Lantas, mengapa asap cair perlu dienkapsulasi? Asap cair sendiri mengandung banyak komponen bioaktif yang mudah mengalami kerusakan selama penyimpanan, dapat berubah warna, mengalami oksidasi, dan mudah sekali menguap, sehingga dapat menurunkan kualitasnya. Proses pembuatannya sendiri terdiri dari 2 tahapan penting. Yang pertama adalah proses pembuatan asap cair tempurung kelapa, dan yang kedua adalah proses pembuatan nanoenkapsulasi asap cair. Untuk yang pertama, menurut Iswantoro DKK 2019, tempurung kelapa dibersihkan, dipotong, dan dikeringkan. Kemudian dipirolisis dan diendapkan selama 24 jam. Maka akan dihasilkan asap cair grade 3. Selanjutnya kita distilasi sebanyak 2 kali hingga menghasilkan asap cair grade 1. Kemudian, lakukan filtrasi sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah menggunakan zeolit aktif dan yang kedua menggunakan karbon aktif. Langkah terakhir adalah lakukan analisis kadar fenol, asam, dan karbonil menggunakan alat GCMS atau gas kromatografi mass spectrometry. Menurut Saloko et al. 2012, pembuatan nanoenkapsulasi diawali dengan pelarutan maltodextrin dalam asap cair, pengadukan menggunakan metode pengadu, penghangatan menggunakan penanas air, dan penghomogenisasian menggunakan homogenizer. Selanjutnya adalah pengumpanan dalam spray dryer, dan nantinya akan dihasilkan nanoenkapsulasi berupa bubuk. Dan bubuk inilah nantinya yang akan dilakukan penyimpanan dalam aluminium foil. Lalu apa sebenarnya keunggulan dari nanoenkapsulasi asap cair tempurung kelapa ini? Yang pertama adalah efektif dalam menurunkan kadar Pb. Komponen fenol dan asam mampu berperan sebagai kelasi yang mampu mengikat kadar Pb atau timbal. Kemudian menurut Saloko et al. 2012, komponen fenol akan meningkat ketika diubah menjadi nanoenkapsulasi dan penambahan maltodextrin dalam pembuatan nanoenkapsulasi juga dapat meningkatkan kadar jumlah asam sehingga mampu meningkatkan kadar Pb. Kedua, nanoenkapsulasi dapat berubah bubuk sehingga mudah dan cepat diaplikasikan. Yang ketiga adalah tidak membutuhkan instalasi asap dan kita dapat menggunakannya sesuai dengan konsentrasi yang kita inginkan. Yang keempat adalah sebagai pengawet dan pengelat. Tidak hanya kandungan fenol dan asam tidak hanya dapat menurunkan kadar Pb, namun dapat berfungsi sebagai pengawet. Lalu, bagaimana prospek pengembangan dari asap cair nanoenkapsulasi ini? Pertama, yaitu asap cair tempurung kelapa terbukti aman untuk dikembangkan sebagai asap cair food grade karena tidak mengandung zat karsinogenik. Yang kedua, pada proses pembuatan nanoenkapsulasi asap cair dibutuhkan enkapsulan. Pada inovasi ini, kami ingin memanfaatkan singkong sebagai bahan utama pembuatan maltodextrin. Produksi singkong di Indonesia hingga tahun 2016 hingga sekarang terus mengalami peningkatan dengan 8 provinsi sebagai penghasil utama. Sedangkan bahan utama asap cair berupa tempurung kelapa, menurut Kementerian Perkebunan tahun 2018 yang ditunjukkan pada tabel, produksi kelapa di Indonesia cukup tinggi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asap cair nanoenkapsulasi ini dapat dikembangkan di Indonesia karena melimpahnya bahan utama. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuatan asap cair nanoenkapsulasi ini terdiri dari 2 tahap. Pertama yaitu pembuatan asap cairnya, yang kedua pembuatan nanoenkapsulan. Yang kedua, inovasi ini sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia karena ketersediaan tempurung kelapa dan singkongnya yang cukup melimpah sehingga prospeknya cukup menjanjikan di masa depan. Sekian dari kami. Food safety, healthy inside, safe outside.